Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Ine Fausayana SE MSI sebagai Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Hidrawati SP MSI sebagai Sekretaris Penguji. Yang saya hormati Bapak Samsul Alam Fika SP MSI sebagai anggota penguji. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Insinyur Ashar Bafadal MSI sebagai pembimbing 1 dan Ibu Dr. WK Gusmiarti Abdullah SP MP Sera sebagai pembimbing 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sidang skripsi saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Resiko Produksi dan Pendapatan untuk Pengembangan Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang disusun oleh saya sendiri, Andi Muhammad Aiman, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Insinyur Ashar Bafadal MSI sebagai pembimbing 1 dan Ibu Dr. WK Gusmiarti Abdullah SP MP Sera sebagai pembimbing 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materinya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Padi merupakan salah satu komoditas bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, karena padi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga fluktuasi risiko produksi padi dapat menimbulkan risiko. Fluktuasi tersebut terjadi akibat serangan hama, penyakit, dan perubahan iklim. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan salah satu program, yaitu Asuransi Usaha Tani Padi Sawah atau AUTP, untuk mendorong kawasan persawahan Amohalo menjadi lumbung pangan. Analisis risiko usaha tani padi meliputi analisis risiko produksi, analisis biaya usaha tani, dan pendapatan usaha tani. Tujuan kegunaan rumusan masalah yang pertama, bagaimana risiko produksi dan pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Baruga, Amohalo. Yang kedua, bagaimana perbandingan antara risiko produksi dengan dasar penentuan premi untuk pengembangan asuransi. Tujuannya yaitu, yang pertama, untuk menganalisis risiko produksi dan pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Baruga, Amohalo. Yang kedua, untuk menganalisis perbandingan antara besaran risiko produksi dengan dasar penentuan premi untuk pengembangan asuransi. Kegunaan yang pertama, sebagai bahan informasi petani untuk mengetahui adanya pihak asuransi yang dapat membantu mengurangi kerugian hasil tani yang disebabkan oleh kekeringan, banjir, serangan hama, dan penyakit. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pengembangan asuransi. Dan yang ketiga, sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya yang sejalan dengan penelitian tersebut. Bab 2. Tinjauan pustaka, deskripsi teori. Yang pertama, produksi dan produktivitas. Yang kedua, risiko produksi usaha tani. Yang ketiga, risiko pendapatan. Yang keempat, asuransi usaha tani padi. Yang kelima, risiko dan ketidakpastian. Yang keenam, konsep asuransi usaha tani. Yang ketujuh, biaya produksi. Yang kedelapan, penerimaan. Yang kesembilan, konsep keuntungan dan pendapatan. Yang ke-10, premi asuransi. Yang ke-11, koefisien variasi. Dan yang terakhir, tanaman padi. Kerangka pikir. Usaha tani padi merupakan salah satu komoditas terpenting bagi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, proses produksi dimulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Pada proses tersebut sering terjadi risiko produksi. Risiko produksi yang sering dialami yaitu serangan hama, penyakit, perubahan iklim, serta hal-hal yang dapat menurunkan hasil dan kualitas produksi. Besaran risiko produksi dihitung menggunakan koefisien variasi dengan membandingkan standar deviasi dan varians. Dengan seringnya terjadi risiko produksi, maka pemerintah melakukan salah satu program, yaitu Program Asuransi Usaha Tani Padi Sawah atau AUTP, untuk melindungi petani dari kerugian finansial dan menyiapkan kompensasi terhadap petani yang mengalami kegagalan panen total dan mengalami penurunan hasil produksi yang signifikan.
Perbandingan besarnya risiko produksi dan premi asuransi. Besarnya risiko produksi diukur menggunakan koefisien variasi, dan premi asuransi apakah besarnya risiko produksi sebanding dengan premi yang dibayarkan. Adapun biaya produksi yaitu segala biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses usaha tani, seperti bibit, benih, pestisida, dan lain-lain. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan, maka semakin banyak pula jumlah dan kualitas produksi. Produksi menghasilkan hasil produksi. Hasil produksi berupa gabah kering. Hasil produksi berkaitan dengan harga jual. Harga jual merupakan nilai yang diterima petani per tiap hasil panen. Penerimaan petani diperoleh dari hasil jumlah produksi dengan harga jual per satuan produk. Jika penerimaan yang diterima lebih rendah dibanding dengan biaya yang dikeluarkan, maka petani mengalami penurunan pendapatan. Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya produksi. Semakin tinggi penerimaan dan semakin rendah biaya produksi, maka pendapatan petani meningkat. Risiko pendapatan muncul akibat ketidakpastian hasil produksi, fluktuasi harga jual, serta perubahan biaya produksi. Bab 3. Metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari pada bulan September 2024. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini peserta asuransi usaha tani padi di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yaitu berjumlah 40 petani. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus. Konsep operasional. Yang pertama, padi. Kedua, responden. Ketiga, risiko. Keempat, produksi. Kelima, risiko produksi. Keenam, pendapatan. Ketujuh, produk dan hasil pertanian. Kedelapan, gabah kering. Kesembilan, petani. Kesepuluh, asuransi usaha tani padi. Yang ke-11, asuransi. Teknik analisis data. Analisis tujuan pertama. Besarnya risiko produksi dianalisis dengan rumus koefisien variasi sebagai berikut. Koefisien variasi sama dengan standar deviasi per nilai rata-rata hasil produksi. Analisis tujuan kedua dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Cara menentukan besarnya premi asuransi dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara. Yang kedua, analisis tabel atau tabulasi. Yang ketiga, perbedaan antara besarnya risiko produksi dan besarnya premi asuransi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum wilayah. Yang pertama, letak geografis dan luas wilayah. Yang kedua, keadaan iklim dan topografi. Yang ketiga, jumlah penduduk. Gambaran umum responden. Yang pertama, umur responden. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, jumlah tanggungan keluarga. Keempat, pengalaman berusaha tani. Kelima, luas lahan. Keenam, usaha tani padi di Kecamatan Baruga. Dari usaha tani padi sawah. Yang pertama, biaya tetap. Nilai yang tertinggi pada biaya tetap yaitu nilai traktor dengan rata-rata nilai penyusutan alat Rp900.875. Dan pada biaya variabel, nilai rata-rata biaya total tertinggi yaitu pada bibit, yaitu Rp1.534.500. Pada biaya produksi total, biaya tetap rata-rata total biaya Rp956.541 dan biaya variabel Rp4.861.850 dan jumlah keseluruhannya yaitu Rp5.818.391. 4. Penerimaan dan pendapatan. Rata-rata penerimaan pada musim tanam 1 yaitu Rp22.441.637 dan rata-rata pada musim tanam 2 yaitu Rp26.902.532 dan rata-rata per tahunnya yaitu Rp49.344.167 dan rata-rata pendapatan produksi pada musim tanam 1 yaitu Rp16.623.196, pada musim tanam 2 Rp21.084.089 dan
rata-rata per tahunnya itu Rp37.707.284. Rata-rata hasil produksi musim tanam 1 yaitu 4.080, musim tanam 2 4.891, dan per tahun yaitu 8.972. Standar deviasi 785, musim tanam 1, musim tanam 2 551, dan satu tahunnya itu 995. Koefisien variasi pada musim tanam 1 0,19, musim tanam 2 0,11, dan per tahunnya itu 0,11. Batas bawah yaitu 2.564, musim tanam 1, musim tanam 2 yaitu 3.790, dan satu tahunnya itu 6.981. Resiko produksi usaha tani padi sawah. Analisis resiko pendapatan usaha tani padi 2023. Pendapatan rata-rata musim tanam 1 yaitu Rp16.622.210, musim tanam 2 Rp21.084.103, dan per tahunnya itu Rp37.707.313. Standar deviasi 3.977.780, musim tanam 2 3.268.391, dan pas tahunnya itu 5.464.567. Koefisien variasi pada musim tanam 1 yaitu 0,23, musim tanam 2 0,15, dan pas tahunnya itu 0,14. Jika dalam persen, musim tanam 1 23%, musim tanam 2 15%, musim tanam pada satu tahunnya itu 14%. Batas bawah yaitu pada musim tanam 1 8.667.651, musim tanam 2 14.547.332, dan pada satu tahunnya itu 26.778.178. Perbandingan antara resiko produksi dengan dasar penentuan premi pada tahun 2023 yaitu pada harga pertanggungan, total premi, bantuan premi, dan premi yang dibayarkan oleh petani yaitu besarnya sama. Membedakan pada nilai dan tingkat resiko. Pada musim tanam 1 berjumlah 0,19 dengan tingkat resiko rendah. Musim tanam 2 0,11 dengan tingkat resiko rendah, dan pada satu tahun yaitu 0,11 dengan tingkat risiko rendah. Kondisi kerugian akibat risiko produksi di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Produksi rata-rata pada musim tanam 1 yaitu 4.080 dengan produktivitas maksimal menurut Fuadi 13.390. Resiko produksi 0,19% dengan 775 kilo per hektar. Harga jual gabah kering panen yaitu 5.500, dan nilai resiko produksi Rp4.262.000. Pada musim tanam 2 produksi rata-rata 4.891, produktivitas 13.390, resiko produksi 0,11%, dan 538 kg per hektar. Harga jual gabah kering panen 5.500, dan nilai resiko produksi pada musim tanam 2 yaitu Rp2.959.000. Kondisi kerugian akibat resiko pendapatan di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Rata-rata 4.080 pada musim tanam 1. Produktivitas maksimum Fuadi et al 13.390. Resiko produksi 0,23%, 938 kg per hektar. Harga jual gabah kering panen yaitu 5.500, nilai resiko produksi 5.159.000. Dan pada musim tanam 2 rata-rata
4.891. Produktivitas maksimum menurut Fuadi et al. 13.390. Resiko produksi 0,15%. Risiko produksi 733 kg per hektar. Harga jual gabah kering panen 5.500 dan nilai risiko produksi yaitu 4.031.500. Tingkat kehilangan produksi padi di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Pada musim tanam 1, kehilangan produksi yaitu 3.060 kg per hektar, musim tanam 2 3.668 kg per hektar dan maksimum 6.729 kg per hektar. Nilai kehilangan produksi musim tanam 1 16.830.000, musim tanam 2 20.174.000 dan maksimum 37.9.500 rupiah. Tingkat persentase pertanggungan padi di Kecamatan Baruga, musim tanam 1 24,97%, musim tanam 2 21,12%, maksimum 10,86%. Bab 5. Simpulan dan saran. 1. Hasil produksi rata-rata pada usaha tani padi sawah di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari mencapai 8.972 kg hektar per tahun. Nilai koefisien variasi hasil produksi pada usaha tani padi sawah sebesar 0,11, lebih kecil daripada 0,5, menunjukkan risiko produksi rendah, dan nilai batas bawah sebesar 6.981, lebih besar daripada 0, mengidentifikasikan bahwa usaha tani tetap memberikan keuntungan. Yang kedua, B. Pendapatan rata-rata pada usaha tani padi sawah Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebesar Rp37.707.313 per hektar per tahun. Nilai koefisien variasi sebesar 0,14, lebih kecil daripada 0,5, dan batas bawah sebesar 26.778.170, lebih besar daripada 0, mengidentifikasikan bahwa usaha tani tetap memberikan keuntungan. 2. Penetapan total premi secara tetap sama di setiap musim tanam meskipun tingkat risiko produksi berbeda setiap musim tanam, yaitu sebesar 36.000 per hektar per musim tanam, dan jumlah tanggungan yaitu 6 juta per hektar per musim tanam. Perlindungan yang diterima jauh lebih tinggi dibanding kontribusinya. Nilai premi ini lebih rendah daripada risiko produksi, dan risiko produksi yang dihadapi oleh petani padi sawah lebih rendah dari tanggungan. Sarannya, beberapa hal yang disarankan sebagai berikut. Yang pertama, bagi petani diharapkan untuk tetap berpartisipasi dalam program asuransi usaha tani, karena perlindungan yang diberikan jauh lebih besar dibanding nilai risiko yang dihadapi. Yang kedua, bagi pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan terkait AUTP. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai analisis risiko produksi dan pendapatan untuk pengembangan asuransi usaha tani padi di Kecamatan Baruga, Kota Kendari.